Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyyan ba'dah, amma ba'du. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan perantara Fatihah berikan kita kemudahan untuk menerima ilmu agama. Dan kita berharap ilmu yang insya Allah kita dapatkan ini tentunya bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Juga terkhusus anak keturunan kita, semoga kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Juga untuk Nizamia Andalusia Kindergarten, semoga para gurunya diberikan keikhlasan dan kesabaran, dan semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Suratnya di Quran nomor urutnya yang ke-52. Suratnya di Quran nomor urut ke-52. Surat 52 itu nama suratnya adalah At-Tur. Ya Allah, yang ribet buka handphone dan Quran semoga dibalas dengan balasan yang berlipat ya Allah. 52 suratnya 52 ayatnya 21. 52 ayatnya 21. Sudah belum? Yuk kita baca bareng-bareng. Nanti minta tolong gantian satu dari jamaah untuk bantu baca terjemahnya. Ya Allah, yang bantu Ustadz baca terjemah semoga berangkat umroh dengan keluarganya. Ada yang ingin baca terjemahnya? Ya, ini silakan. Oh, Masya Allah. Semoga dapat barokah ya. Mohon maaf, ibu siapa? Fenina Ustaz. Sudah belum? At-Tur ayat 21. Kita baca dulu yuk bareng. Baca bareng-bareng biar barokah baca Quran ya. Suaranya tidak ikuti saya. Kita ta'awuz dulu bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaqahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mar'in bima kasaba. Nah, di catatan ibu tulisannya QS. QS itu Quran surat 52-21.2. Nanti tentang apa kita bahas. Silakan Bu Nina, silakan. Dan orang-orang yang beriman. Sebentar ya. Orang-orang yang apa tadi? Nah, maaf saya potong tadi Bu Nina ya. Dan orang-orang yang beriman. Syaratnya adalah iman. Iman itu identik dengan perkara hablum minallah. Berarti perkara hablum minallah diantaranya adalah sholat, zikir. Karena umumnya hablum minallah berkaitan dengan haknya siapa? Allah. Bukan kewajiban Allah, tapi apanya? Berarti kita yang menjadi kewajiban. Dan hablum minallah itu umumnya perkara akhirat. Ada hidup setelah mati. Adanya hari
kiamat, adanya manusia keluar dari kubur, jembatan sirat, dan pada akhirnya surga dan apa? Neraka. Jadi pertama pegang adalah iman. Silakan Bu Nina, maaf dipotong tadi dari awal ya. Dan orang-orang yang beriman terus beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. sebentar, kita punya iman karena mengikuti orang tua kita. Benar ya? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Berarti Allah berikan kita orang tua yang sama-sama beriman. Kalau begitu, ketika menikah, kita punya anak. Dan anak kita punya iman karena wasilah kita sebagai orang tua. Benar atau tidak ini? Ya, nah apa yang dijanjikan Allah di ayat ini? Saya tanya dulu sebelum bahas berikutnya. Allah kalau janjinya diingkari atau tepat. Nah, maka Allah enggak pernah ingkar janji. Begitu pula Nabi Muhammad Rasulnya juga enggak pernah ingkar janji. Tapi kalau Ustadz, ada nggak Ustadz datang ke pengajian datangnya telat? Ada. Ya udah, nggak apa-apa. Ya silakan ya. Ulangi dari awal ya. Silakan Bu Nina dari awal. Dan orang-orang yang beriman Terus, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. terus Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. berarti modal awal membawa keluarga menuju surga adalah iman. Inilah pentingnya mendidik anak secara islami. Maka dari situ kita pahami anak ibu yang sekarang sedang sekolah di TK ini sebenarnya itu adalah anak ibu dunia, juga anak yang insya Allah menjadi anak di surga. Kok ibu nggak amin banget sih? Ini anak ibu semua kan yang di sana? Nah, ya, berarti mereka itu adalah anak ibu dunia dan akhirat dengan syarat punya apa? Iman. Maka kalau orang tua punya anak dan anaknya keluar dari iman, jangan harap bisa ketemu lagi di surga. Maka yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui, jangan harap ketemu lagi sama anak tersayangnya. Karena anaknya murtad keluar dari Islam. Nah, Zubillah. Maka kalau ada yang tanya, apakah kita bisa bertemu lagi dengan anak di surga? Jawabannya pasti. Karena yang janji siapa nih? Nah, kalau yang janjinya Ustadz bilangnya, bukan belum pasti, insya Allah. Ibu sehat semuanya ya. Nah, kalau janji Allah apa tadi? Pasti. Kalau janjinya Ustadz, berarti ketemu lagi dengan anak di surga. Syaratnya adalah apa tuh? Iman. Nah, semoga kita semuanya punya anak keturunan yang sama-sama apa tadi? Beriman. Ya Allah, anugerahkan kami anak yang beriman. Rabbana habla wa atina. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Ibu nggak usah duluin saya, takut kualat ya. Astagfirullah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Silakan dicatat doa itu QS 25 ayatnya 74. Nama suratnya Al-Furqan. Tidak usah buka dulu, yuk baca yuk sama-sama, barangkali ini doa buat kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Suratnya 28. Ya ini beda lagi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Suratnya 28 ayatnya 56. Masih Bu Nina, nanti digeser ke samping atau di belakangnya. Ya Allah, Bu Nina semoga dengan keluarga sehat selalu ya Allah. Masya Allah, didoakan banyak orang Ibu Nina. Berapa tadi suratnya? 28 ayatnya berapa? 56. Ibu maaf tadi ayat yang tadi QS 5221.2 membawa anak ke surga dengan iman gitu ya. Sekarang beda lagi nih.
28 ayat berapa tadi? 5. 56. 28 ayatnya 56. Yuk sama-sama kita angkat suaranya. Angkat suaranya sudah belum? Sudah belum? Yuk sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa a'lamu bil muhtadin. Kesini dulu ya pandangannya. Tolong ini pakai umpama ya. Umpama ini adalah Abu Thalib. Sebelah kanannya Rasulullah, sebelah kirinya Abu Jahal. Sesuai arahan tangan saya ya. Siapa nih? Ya Allah mudahkan ya Allah. Bismillah. Tolong fokus dulu ya. Nih, umpama ini Abu Thalib. Yang sebelah kanannya Rasulullah, sebelah kirinya Abu Jahal. Sesuai arahan saya ya. Ini. Nah, ini lagi sekarat. Siapa lagi sekarat? Ya, ini siapa ini? Ya, umpama Abu Thalib sedang apa nih? Sekarat. Yang di sebelah kanannya Rasulullah. Maka kemudian Rasul mengatakan kepada ya ammi la ilaha illallah kalimatun uhajun laka inda rabbi. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bantumu di hadapan Allah. Maka pamannya yang bernama Abu Thalib, pandangan matanya ke sebelah kanan menghadap siapa tadi? Rasulullah. Yang sebelah kirinya, maka Abu Jahal mengatakan hal targhabu an millati Abdul Muthalib. Maka engkau mengingkari agama bapakmu Abdul Muthalib. Maka kepalanya siapa nih? Abu Thalib menghadap Abu Jahal. Rasulullah enggak putus asa. Maka beliau mengatakan ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka inda rabbi. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku bantumu di hadapan Allah. Nih, menghadap sebelah kirinya Abu Jahal kembali mengatakan hal targhabu an millati Abdul Muthalib. Engkau mengingkari agama bapakmu Abdul Muthalib penyembah berhala. Maka palanya Abu Thalib menghadap Abu Jahal dan meninggal dunia menghadap Abu Jahal. Dan kemudian berpaling dari siapa? Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad aja, manusia yang paling mulia kekasih Allah, tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Masya Allah gitu ya. Ya Allah, yang panjang umur sehat tambah rezeki ya. Maka siapa tadi? Rasulullah tidak bisa memberikan apa? Hidayah kepada siapa? Maka kalau begitu hidayah milik siapa? Maka anak-anak ibu beriman semua syukuri dan pegang iman itu sampai akhir hayat. Karena berapa banyak cinta bisa melepaskan keimanan. Banyak enggak orang gara-gara cinta akhirnya yang tadinya Islam keluar dari Islam. Maka dari itulah dalam mendidik anak tentang keimanan harus tegas. Makanya perintahkan anak untuk sholat ketika usia 7 dan ketika usia 10 enggak mau sholat, pukullah dengan pukulan yang mendidik. Bahkan dalam sebuah riwayat gantungkanlah cemeti, pecut yang dimana tempat itu sering dilihat oleh anak. Maka tegas. Karena jangan sampai gara-gara ikutin kemauan anak dia keluar dari keyakinan. Maka jangan harap ketemu lagi dengan mereka kalau keluar dari iman. Silakan Ibu Nina bacakan terjemahannya, silakan ya. Sungguh engkau Muhammad terus tidak dapat memberi petunjuk terus kepada orang yang engkau kasihi. Siapa yang tadi? Abu Thalib. Siapa tadi? Abu Thalib. Jadi Nabi Muhammad bisa nggak memberikan hidayah kepada Abu Thalib? Maka kalau begitu hidayah hanya milik siapa? Masya Allah. Pilih mana? Punya anak kaya tidak soleh, punya anak miskin tapi soleh. Ya Allah, Ustaz ditunjuk-tunjuk, sabar ya Allah. Semoga anak semuanya kaya juga pada soleh ya. Ustaz ditunjuk-tunjuk, sabar ya Allah.
anak kaya juga soleh, sama-sama punya apa tadi? Hidayah. Tapi di ayat yang pertama tadi nggak ada kata suami, nggak ada kata istri, yang ada hanyalah yang tadi itu, yang surat yang pertama, surat apa namanya? Ya, anak keturunan, anak cucu, nggak ada kata suami, nggak ada kata istri. Dan apakah ibu semuanya yang hadir pada pagi ini berjumpa lagi dengan suami ibu? Ibu bilang insya Allah mau ketemu dengan suami. Ibu bilang semangat ya, insya Allah gitu ya. Ya Allah, semoga suaminya soleh, tambah rezeki ya Allah. Dah, tadi kan anak keturunan, benar nggak? Anak itu adalah buah karena hasil pernikahan dengan pasangan. Nah sekarang, apakah berjumpa kembali dengan suami ibu, dengan istri di surga nanti? Jawabannya surat pertama Al-Fatihah, surat kedua langsung Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ini belum ke arah tujuan saya. Surat pertama namanya, jangan ragu, yuk Al-Fatihah. Surat kedua, surat ketiga Ali, surat keempat Rempian, surat kelima Al-Ma'idah, surat keenam Al-An'am, surat ketujuh Al-A'raf, surat ke-8 Al-Anfal, surat ke-9 At-Taubah, surat ke-10 Yunus, surat ke-11 Hud, surat ke-12 Yusuf, surat ke-13 Ar-Ra'd, ayatnya 23. Sebelah kirinya Bu Nina, tolong bacakan terjemahnya. Siapa nama ibu? Sarah. Sarah, ya. Sini dulu deh, sebentar. Sebentar, sini dulu yuk. Lihat, namanya siapa Bu? Sarah. Sarah. Coba lihat sini deh. Ya. Nabi Ibrahim. Sama-sama ya. Nabi siapa tadi? Bareng-bareng yuk. Kanat ahsanan nas. Nabi Ibrahim punya istri yang pertama, hadisnya sahih, sangat terkenal dengan kecantikannya. Dan wanita yang cantik pada zaman itu adalah istrinya Nabi Ibrahim, namanya Sarah. Siapa namanya tadi? Sarah. Istri keduanya Nabi Ibrahim, atas restu dan izin dari Sarah, maka menikah lagi dengan yang kedua, namanya Hajar. Dari pernikahan Hajar lahirlah anak bernama Ismail, dan ini cikal bakal Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Dari pernikahan dengan Sarah akhirnya memiliki anak namanya Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahirlah sosok Nabi yang disebut Israel, namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub julukannya adalah apa? Israel. Ulangi, Nabi Yakub julukannya apa? Israel. Nabi Yakub tinggalnya di Syam, Syria. Apa tadi? Syam. Siapa namanya tadi? Nabi Yakub. Nabi Yakub punya istri dua. Istri pertama lahirlah 10 anak. Istri kedua lahirlah 2 anak. Dari 2 anak itu Bunyamin dan Nabi yang terkenal dengan ketampanannya, Nabi Yusuf. Jadi kalau begitu, Nabi Yusuf itu tampan apa tidak? Maka banyak ulama ketampanan Nabi Yusuf karena mengikuti nenek buyutnya. Siapa namanya? Sarah. Maka kalau ibu ketemu teman alumni SDK, SMP, SMA atau kuliah, teman ibu hitam tapi juga pasangannya hitam, anaknya kok tampan putih, jangan dibilang ini anak siapa. Bisa jadi mungkin ngikutin ini juga, ngikutin keturunannya. Jadi Sarah adalah nama istri Nabi Ibrahim yang terkenal cantik dan melahirkan sosok cicit yang tampan, namanya adalah Yusuf, Nabi Yusuf. Begitu Bu Sarah. Teruskan lagi ya. Yuk sama-sama ya, intermezzo doangan ya Allah. Jadi makanya Ibu Sarah ini terkenal cantik sekali di zaman Nabi siapa tadi? Ibrahim. Ya, kita bahas lagi yuk. Apa nama suratnya tadi? 13. Ayatnya berapa?
2, 3. Yuk sama-sama angkat suaranya biar barokah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ibu Sarah, silakan dibaca per kalimat, nanti saya potong, maaf ya, silakan. Yaitu surga-surga Aden. Surga-surga apa? Aden. Lihat tulisannya yuk, di Quran tidak terjemah. Jannatu artinya adalah surga. Ain dal nun, ikuti saya dulu biar enggak salah sebut. Awalnya pakai huruf ain. Aden. Aden. Enggak usah ngeden, biasa aja. Sini ya. Aden apa? Ada surga paling tinggi namanya Firdaus. Makanya ada laki-laki namanya Firdaus. Ada surga namanya Naim. Makanya ada laki-laki namanya Naim. Itu patah tulang yang dicelandak ya. Ya Allah, yang bilang aja Naim suaminya tambah rezeki ya Allah. Tapi yang dibahas di ayat ini bukan Firdaus, bukan juga Naim, tapi nama surganya apa? Aden. Sini Pak Aden. Kalau nama belakang saya adalah Adenan. Kalau ini apa nih? Nah, jangan nggak enak, sama nggak antara Aden dengan Adenan? Nggak apa-apa, dia bilang nyaris nggak apa-apa, berarti kan beda ya. Nah, apa itu Aden dengan Adenan? Kalau Aden nama surga, kalau Adenan saya buka kamus Arab artinya murah senyum dan kalau bicara senang pendengarnya. Ada nggak Ustadz yang sombong? Ada. Yang mana dia orangnya? Ya udah, silakan Ibu Sarah. Ya. Angkat suaranya Bu Sarah, pelan-pelan ya, per kalimat dari awal lagi. Yaitu surga-surga Aden. Terus Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh. dia Qurannya Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha. Bareng-bareng. Waman, kalau yang tadi surat yang Ibu Nina bacakan di awal adalah syaratnya iman. Kalau ini soleh. Apa bedanya iman sama soleh? Kalau iman identik hablum Minau. sedangkan soleh identik hablum. Apa itu Ustaz? Yaitu sosial, hubungan sesama, kejujuran, amanah, tutur kata, sopan santun, umumnya adalah apa? Akhlak. Maka sorga namanya Aden, masuk ke dalamnya bersama orang yang berakhlak mulia atau soleh. Silakan Ibu Sarah dari awal lagi, silakan. Itu surga-surga Aden. Terus? Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh Ya. dari nenek moyangnya. Berarti ketemu nggak sama orang tua, nenek, kakek kita? Ketemu. Apa nama surganya? Aden. Syaratnya adalah soleh. Teruskan lagi. Jadi Pasangan-pasangannya ketemu nggak sama suami ibu di surga? ketemu. Insya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Masya Allah. Ketemu nggak sama suami di surga? Ketemu. Apa nama surganya? Maka kalau begitu, suami ibu yang saat ini menemani di keluarga, sebenarnya suami juga yang menemani di akhirat nanti. Maka tujuan pernikahan adalah menciptakan pasangan dunia dan akhirat. Syaratnya Iman dan soleh. ya Allah, mudahkan jamaah menerima ilmu ya Allah. Syaratnya 2. Yang pertama iman, yang kedua teruskan lagi, langsung teruskan lagi Dan anak cucunya. jadi ketemu lagi nggak dengan anak di surga nanti? Ketemu. Maka membawa keluarga menuju surga 2. Yang pertama modalnya adalah iman, yang kedua modalnya adalah apa? Soleh. Dan nama surganya adalah surga Aden. Maka kalau begitu, tujuan kita berkeluarga, tujuan kita menikah adalah menciptakan keluarga dunia dan akhirat, dan ketemu lagi di surga insya Allah. Nama surganya adalah Aden. Jelas nggak semuanya nih? Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada yang tanya apa syarat membawa keluarga menuju surga? Ya 2. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah soleh. Suratnya
suratnya 30, ayatnya 54. Ada nggak Ustaz yang sombong dikit-dikit bahasa Inggris? Ada. Yang mana dia orangnya? Ya udah di depan aja bilang ya. 30 masih Bu Sarah. 30 ayatnya berapa tadi? 54. 30 ayatnya 54. Sudah belum? Sudah. Yuk sama-sama kita angkat suaranya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Tandain syaibah pakai shin. Apa tadi? Syaibah. Setelah syaibah, yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Silakan Ibu Sarah, tolong angkat suara, baca bismillah dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Sini dulu ya. Sama-sama sesuai peraga. Namanya amaliyah tadris dulu di pesantren Gontor pakai peraga. Lemah, kuat, lemah, uban. Sama-sama yuk. Apa ini? Lemah, terus kuat, terus lemah, lalu uban. Inilah proses penciptaan manusia. Awalnya lemah, terus kuat, terus lemah, dan apa? Maka ayat ini butuh tafsir. Maka ulama tafsir menyatakan manusia diciptakan dalam keadaan lemah, yaitu di saat masih bayi, kemudian dewasa, remaja, sampai saat ini kita hidupnya jadi apa nih? Kuat. Setelah itu nanti di hari tua akan menjadi apa? Lemah, dan kemudian numbuh uban. Berarti orang yang udah ubanan menandakan kalau dia sudah tua. Benar ya? Jadi gimana tadi? Lemah, kuat, lemah lagi, ubanan. Masya Allah. Ini adalah manusia. Jadi manusia itu nggak langsung apa nih? Kuat. Maka yang pertama apa nih? Lemah. Suratnya 56. Ayatnya 35. Tolong berikan ke sebelah kiri, Ibu Sarah. Ibu siapa namanya, Bu? Maaf. Norma. Suratnya berapa tadi? 56. Ya Allah yang bantu Ustaz baca terjemah, semoga tambah rezekinya ya Allah. Yuk sama-sama kita baca. 56 ayat berapa tadi? 35. Sudah belum? Sudah? Sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansha'nahunna insya'a. Ulangi lagi. Inna ansha'nahunna insya'a. Silakan Bu Norma baca bismillah dulu, angkat suaranya. Nama suratnya Al-Waqi'ah. Mikrofonnya tolong ditempelkan. Silakan baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahnya ya. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung. Sama-sama, bidadari diciptakan secara, tidak tulis dulu ya, ke depan ya. Bidadari diciptakan secara ini. Tadi yang lemah, kuat, lemah, dan apa? Ubanan itu bukan bidadari manusia, tapi kalau bidadari diciptakan, berarti kalau ada yang tanya apakah bidadari mengalami lemah, jawabannya tidak. Dan apakah bidadari mengalami tua? Tidak. Maka bidadari langsung
Maka kalau ada yang tanya apakah wanita muslimah sama dengan bidadari, dari penciptaannya aja beda. Maka suami ibu ditemani sama dua makhluk. Yang pertama adalah istri dari golongan manusia di sorga. Dan yang ibu jangan merengut dulu dong, biasa aja dulu ya. Sampai mana tadi? Sampai maka suami ibu ditemani sama dua makhluk. Yang pertama dari golongan manusia yaitu istri, dan yang kedua dari golongan, maka jangan ngegas bidadarinya, biasa aja. Maka kalau begitu bidadari itu beda dengan manusia. Kalau manusia diciptakan prosesnya lemah, kuat, lemah, ubanan. Tapi kalau bidadari Allah ciptakan langsung besar, langsung kuat. Berapa usianya Ustadz? Seusia penghuni sorga. Penghuni sorga usianya, tangan saya ya, tangan saya, salasina ila salasina sana. Sama-sama. Ya bismillah, mudahkan ya Allah. Penghuni sorga usianya salasina ila salasina sana. Sama-sama. Penghuni sorga usianya, penghuni sorga rata-rata usianya 30 sampai 33. Sama-sama ya. Penghuni sorga usianya. Maka yang saat ini ada jamaah mungkin usianya, maka itu adalah usia penghuni sorga. Ngemakai kepanjangan, Masya Allah ya, itulah penghuni sorga. Maka kalau begitu bidadari itu beda dengan jadi mulai saat ini kita bisa terusin apa enggak ini. Maka si suami ditemani sama dua. Yang pertama adalah, yang kedua, bagaimana dengan bidadara Ustadz? Berikan mikrofon ke sebelah kirinya. Ibu siapa namanya Bu? Rara. Rara. Ada ipar saya namanya Rara. 56. Sudah belum? Sudah belum? Yuk kita baca bareng-bareng. Emang tadi belum ngomong ayatnya? Ya udah. Salah jamaah apa ustadznya? Suratnya 56, ayatnya 17. Di satu tadi 56, ayatnya berapa? 17. Yuk sama-sama, ini melebar ini. Bukan tujuan saya cuma melebar aja. Sudah belum? Sudah belum? Yuk angkat suaranya ya. Bu Rara, tolong pegang mikrofonnya. Angkat suaranya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yatufu alaihim wildanum muqalladun. Pandangan ke whiteboard. Wildanun muqalladun. Ya Allah, bismillah ya Allah. Wildanun muqalladun. Wildan, pemuda, tapi pemuda di sini banyak pendapat pemuda yang sangat tampan. Pemuda yang sangat apa tadi? Tampan. Jadi ada bidadari. Bidadari itu lihat Qur'annya. Nama melebar lagi. Lihat di surat yang sama. Hurun, dua-dua. Hurun. Ada enggak? Apa namanya? Hurun. Kesini dulu. Apa namanya tadi? Kesini dia ke saya pandangannya. Tadi? Bukan. Haura. Haura. Hurun. Enggak, jangan begitu maksud saya. Kalau bidadari bahasa Arabnya adalah, tapi kalau bidadari banyaknya namanya, di Quran enggak haura. Di Quran enggak tertulis haura, tapi tertulisnya. Nanti kalau begitu, suami itu ditemani bukan dengan satu bidadari. Jelas ya? Karena di Quran bukan ditulis kata haura. Yang ditulis apa tadi? Hurun. Tapi kalau bidadara secara khusus nggak ada sebenarnya tulisannya, tapi banyak pendapat adalah wildan. Apa tadi? Silakan Bu Rara. Bu Rara silakan. Bismillah sebentar ya, Bu Nina.
Bu Sarah, Bu Norma, Bu Rara. Alhamdulillah ya Allah. Silakan. Yang WA saya Ibu Rizka. Bu Rizka. Bu Rizka. Oh iya, semoga sehat selalu ya Bu. Nah, silakan Ibu Rara, angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mereka dikelilingi oleh Pelan-pelan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak yang selalu muda. Anak-anak yang selalu muda. Anak-anak muda. Anak-anak Muda yang selalu muda. Berarti ini disebut dengan sebutan apa? Wildan. Kalau ibu yang ditemani sama siapa tadi? Kalau daging enak, apa mateng banget tuh namanya? Nah, kalau ini apa nih? Nah, itu biar gampang ingatnya ya. Nah, berarti ibu ditemani sama suami apa wildan? Ya Allah, ya Rahman, astagfirullahaladzim, ya Allah. Yang tadi, yang dibacakan Ibu Sarah, ibu ditemani sama suami apa wildan? Terus wildan ini buat siapa? Apakah satu istri ditemani sama suami dan wildan? Tidak. Wildan ini buat siapa? Ada pendapat dialah seorang wanita yang tidak dianugerahkan jodoh oleh Allah sampai akhir hayat. Ibu kepanjangan ohnya. Yang kedua, jangan harap loh istri yang udah divorce, pisah, cerai dengan suami ketemu dengan mantan suami, nggak ada dalilnya. Jadi ketemunya sama siapa? Ulama mengatakan ketemunya sama. Jadi wildan ini seorang wanita yang sampai akhir hayat tidak dikaruniakan jodoh. Yang kedua adalah istri yang pernah divorce dengan mantan suaminya ketemu dengan siapa? Wildan. Sedangkan ibu ketemunya dengan suami. Kecuali suaminya meninggal, datanglah sosok laki-laki tampan, soleh, baik hati, dan kaya melamar ibu. Terima apa tidak? Ya Allah, ya Rahman, Masya Allah ya. Suaminya di kuburan, datanglah sosok laki-laki tampan. Ulangi saya ya, suami pertama di kuburan sudah meninggal, datang laki-laki tampan, soleh, baik hati, pengertian, kaya lagi, melamar ibu. Terima apa tidak? Kasihan suaminya, ya Allah, kasihan suaminya, ya. Maka dalam hal ini, ibu terima itu. Ya Allah. Maka setelah itu ketemunya sama yang mana? Nabi mengatakan ayyuhuma ahsanu khuluqan. Di antara dua suami ini kata Rasulullah ayyuhuma ahsanu khuluqan. Mana yang paling baik akhlaknya dalam menemaninya di keluarga. Berarti siapa yang paling soleh. Jika dua-duanya soleh dan baik, Rasul mengatakan al-mar'atu li akhiri azwajiha. Ketemunya sama suami yang terakhir. Ibu kepanjangan ohnya. Masya Allah, subhanallah, gitu ya Bu ya. Makanya ada seorang istri yang nggak mau menikah lagi setelah ditinggal wafat suaminya karena berharap ingin bertemu dengannya sehidup dan sematinya. Itulah istri yang enggak menikah lagi meskipun suaminya sudah meninggal. Karena istri itu usianya 65 tahun, makanya dia enggak nikah lagi karena susah mendapatkan jodoh yang berikutnya. Tapi kalau istrinya masih jelas semuanya nih, bisa dipahami. Jadi syarat membawa surga, syarat membawa keluarga menuju surga, yang pertama dengan iman, yang kedua soleh. Bisa dipahami? Cukup apa terus? Enggak, cukup apa terus? Masih ada ya? Nah, sama-sama deh. Bisa ngatur Allah enggak? Ngatur Ustadz? Ya, bismillah ya Allah, mudahkan ya Allah. Suratnya kedua, ayatnya 233.
Berapa tadi? Yang belakang dong angkat tangan. Siapa yang bantu Ustadz baca terjemah yang belakang ya Allah? Siapa yang belakang? Semoga yang angkat tangan tambah rezeki suaminya ya Allah. Ini itu yang belakang. Tolong ibu yang kacamata yang belakang yang angkat tangan barusan baca terjemahnya tolong. Yang pakai kacamata yang di bawah kipas angin. Nah, silakan. Tolong berikan mikrofonnya. Nah, tolong ya. Bu angkat tangan ibu tadi. Silakan. Nah itu ibu yang angkat tangan silakan. Surat keberapa tadi? Keberapa suratnya? Kedua. Ayatnya berapa? Tolong tulis dulu dong. Suratnya kedua. Ayatnya 233. Suratnya kedua. Ayatnya 233. Sudah ya? Ibu siapa namanya Bu? Bismillah. Darah Ustadz. Saudara. Siapa? Darah. Darah. Pakai H Pak. Enggak Ustadz. Darah aja. Ya Allah Bu Dara, semoga berangkat haji dengan suami keluarga. Amin ya Allah. Ya Allah, semoga doanya diijabah. Saya beberapa kali menemukan jamaah padahal dalam acara pengajian begini doa-doa ada yang Ustadz makasih ya doa di pengajian makasih saya dan keluarga berangkat umroh. Masya Allah. Nggak disangka-sangka ya. Ya. Surat Al-Baqarah ayatnya 233 sampai roboah dulu. Yuk sampai roboah. Angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma roboah sampai roboah. Silakan Bu Dara, tolong angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ibu-ibu Dan siapa? Ibu-ibu. Siapa ibu-ibu? Bilang ya. Kita, gitu ya. Yuk, sama-sama. Siapa ibu-ibu? Kita. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Berarti ini ayat juga buat ya, siapa ini? Kita. Nah, silakan Ibu Dara ulangi lagi. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Berapa tahun baiknya ibu menyusui anaknya? 2 tahun. Nah, di surat Luqman juga dijelaskan 2 tahun. Baiknya jangan sampai lebih dari. Berarti kalau di Quran bilang 2 tahun ya ikuti 2 tahun. Usahakan jangan lebih dari 2 tahun. Saya khawatir air susunya lagi bukan nutrisi. Kalau lebih dari, maka ikutilah 2 tahun sesuai dengan Quran. Teruskan lagi Ibu Dara. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Maka kalau umpama dia nggak menyusui 2 tahun, setahun setengah, setahun atau 6 bulan aja, boleh apa tidak? Jangan boleh apa tidak? Tapi afdolnya baiknya sama-sama ya, baiknya berapa tahun? 2. Kalau enggak kalau kurang dari 2 tahun boleh apa enggak? Nah, sini semuanya tolong pandangannya. Yang menyuruh ibu menyusui anaknya selama 2 tahun atau kurang dari itu siapa? Sekarang apa yang Allah suruh ada kebaikan enggak? Enggak bilang pasti. Apa yang Allah suruh ada kebaikan enggak? Yang Nabi Muhammad suruh ada kebaikan enggak? Yang Ustadz suruh enggak bilang insya Allah ada. Astagfirullahaladzim ya Allah ya. Yang Allah suruh pasti ada kebaikan. Yang Nabi Muhammad suruh pasti ada kebaikan. Yang Ustadz suruh. Ibu semuanya dalam Islam. Di sini pernah saya bahas belum? 5 bayi yang lahir bisa bicara. Belum. Ini yang pernah saya kesini tahun kapan ya? Apa mereka beda ini? Oh, berarti mereka udah lulus dong anaknya. Berarti ibu ada yang pertama kali ketemu saya di sini? Iya. Berarti yang kemarin-kemarin itu udah lulus? Iya. Oh, paham saya. Oh, TK berapa tahun? Sampai mana tadi tuh? Ya, itu ada 5 bayi yang lahir bisa
Nah, ngaji lagi ya. Nah, apa yang terjadi Ustaz? Maka dalam Islam, tolong diulangi saya nanti ya. Dalam Islam, setiap tetesan air susu yang ditelan oleh bukan anak ya, bayi. Air susu yang setiap tetesan air susu yang ditelan oleh bayi, maka tanpa ibunya sadari setiap tetesan dalam Islam berbuah pahala. Dan bangunnya ibu tengah malam demi menyusukan anak yang sedang kehausan, dan padahal ibu sedang asyik tidur, dalam Islam sebenarnya adalah itu setara jihad di jalan Allah. Maka kalau begitu ada surga bagi seorang dalam menyusui atau membesarkan anak-anaknya. Maka surga enggak harus dicari di luar rumah. Di rumah pun pengabdian buat keluarga itu adalah jalan menuju surga. Nah, sementara istri atau ibu menyusui, suaminya ngapain? Saya dengar ada yang bilang tidur di pojokan. Ya Allah. Yuk kita baca yuk sama-sama ya. Sama-sama sampai ilaus aha. Ya Allah, yang bilang tidur semoga suaminya tambah rezeki dan sabar ya Allah. Ilaus aha. Ada nggak suami yang takut sama istrinya? Oh banyak ya Allah. Dah yuk ulangi baca dari wa'alal mauludi. Apa tadi? Wa'alal mauludi. Sama-sama. Wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa us'aha. Stop di situ. Silakan Ibu Dara, tolong angkat suaranya, teruskan kalimat yang berikutnya. Dan kewajiban ayah Dan kewajiban siapa? Maaf saya potong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah. Ini suami, ini istri. Bareng ya, bareng ya. Apa nih? Ini? Ya. Tadi Ibu Dara terjemahkan wa alal mauludi lahu, dan kewajiban kepada sunnah apa wajib? Wajib dikerjakan, ditinggalkan. Nah, maka dalam berumah tangga ada yang namanya maka kewajiban seorang suami menjadi haknya istri. Bener enggak? Kewajiban seorang menjadi, nah inilah yang disebut berumah tangga, ada yang namanya hak dan kewajiban. Kewajiban seorang suami menjadi haknya, kewajiban seorang istri menjadi haknya suami. Dan kewajiban seorang suami di ayat ini ada dua. Silakan Ibu Ibu Dara, silakan dari ini. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Maka nafkahnya ibu dan pakaiannya ibu bagi seorang suami ibu bukanlah sunnah. Benar apa enggak ini? Wajib. Maka menafkahi istri bukan sunnah, tapi hukumnya wajib. Nah, kalau saya punya uang 1 juta, saya pengen bersedekah sama teman, tapi istri saya butuh, mana yang didahulukan? Ya istri. Afdalu sadaqah anfaqtahu ala ahlika. Sedekah yang paling utama adalah nafkahnya suami kepada, dan pahala yang paling besar adalah nafkahnya suami kepada istri. Maka jangan dahulukan hobi, jangan dahulukan urusan yang lain sebelum kepada istrinya. Langsung ada yang merekam. Saya yakin mau ditunjukin ke suaminya itu. Saya sih yakin banget, saya nggak tunjukin orangnya. Langsung ngeluarin handphone dia begini dia. Saya yakin nggak sih nunjukin ke suaminya itu. Jadi kalau begitu, sampai mana tadi itu ngomong saya? Tadi dia nggak ngerekam, pas ngomong begini langsung ngerekam sama dia. Ah, ini nih katanya ya. Jadi nggak ada ulangan. Itulah kewajiban seorang suami kepada siapa tadi. Nah, dari situlah saya pahami, kalau suami punya uang, bahkan uangnya lebih, lalu dia nggak peduli dengan kebutuhan, bolehkah dalam Islam istri ambil uang suaminya tanpa izin? Ibu berfatwa sendiri, ya Allah. Maka permasalahan ini pernah dialami oleh sosok sahabat wanita di zaman Nabi, namanya adalah Hindun.
Hindun punya suami, kaya, uangnya ada, namanya Abu Sufyan. Tapi dalam hal ini Abu Sufyan nggak peduli dengan Hindun. Maka Hindun nanya kepada Nabi, hal ya juzuli an aku zabi khairi idnihi, wahai Nabi Muhammad, bolehkah aku sebagai istri ambil uang suamiku Abu Sufyan tanpa izin? Nabi mengatakan, khuzi, ambillah. Maka istri ambil uang suami tanpa izin, hukumnya dalam Islam boleh, syaratnya 2. Boleh nggak ngambil uang suami tanpa izin? Masya Allah. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu siapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ibu siapa namanya, Bu? Hah? Ibu Winda. Tepat sekali. 1, suaminya ada, tapi pelit. Bareng-bareng. Pertama, suaminya ya ada apa? Tapi pelit. Yang kedua, bil ma'ruf, ambillah hanya untuk kebutuhan keluarganya. Benar nggak ini? Nah, jadi boleh nggak ngambil uang suami tanpa izin? Syaratnya, yang pertama, ya Allah, saya digentak sama jamaah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ayo pojokan, ya Allah, senior, semoga panjang umur sehat, ya Allah. Kaya tapi. Yang kedua, ambilnya untuk kebutuhannya, maka itu dibolehkan dalam Islam. Ibu, kalau umpama nih suami ada pecahan beberapa lembar, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hijau. Jangan ajarin saya hafal masalah ini ya. Warnanya hijau, warnanya ungu. Kira-kira ibu ngambil beberapa lembar yang warna apa? Kepentok, astagfirullahaladzim, ya Allah. Bismillah, semoga ibu bahagia dunia akhirat ya. Suami nafkahi istri dengan cara memberikan uang. Sekarang didapat dengan apa mereka sekarang? Sama-sama yuk, angkat suaranya, itu saya. Sama-sama ya, hadisnya Tabrani. Qala Rasulullah. Nanti tolong susun terjemahannya. Man amsa kalan min amali biyadihi amsa maghfuran lahu. Barang siapa di sore harinya capek kerja sejak pagi demi menafkahi keluarga, amsa maghfuran lahu, maka di sore harinya dosa-dosanya Allah ampuni. Maka sorga bagi seorang suami dan sorga bagi seorang istri membesarkan. Maka dari situ saya pahami, ternyata dalam keluarga ada jalan menuju sorga. Sorga bukan hanya dicari dengan bacaan Quran, bukan hanya dicari dengan umroh haji. Semangat bekerja nafkahi keluarga, semangat mengabdi buat anak, itu jalan menuju sorga. Kalau boleh lebih luas lagi, banyak jalan menuju sorga. Bu Winda, boleh nggak ngambil uang suami tanpa izin? Syaratnya, yang pertama, dan yang kedua, 1 jam. 1 jam kurang 10 menit. Ya, silakan. Nah, dibuka tanya jawab ya. Mikrofonnya tolong diberikan Budara kepada pengurus MC pembawa acaranya. Semoga pembawa acaranya pada sehat selalu, tambah rezekinya. Ya, silakan. Bertanya atas bukan cerita. Ya, ya Allah, sabar ya Allah. Ya Allah, silakan Ibu. Ibu siapa namanya, Bu? Dinda, ini Ibu Nazmi. Semoga sehat selalu keluarga ya. Silakan. Dia mau bertanya, Ibu? Boleh, silakan. Kita buka 3 sesi tanya jawab. Oke. Tolong sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma. Izin Pak Ustadz, untuk wanita-wanita yang bekerja dan sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya, apakah untuk nafkah ke istri itu masih terhitung wajib atau tidak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang wanita yang keluar rumah tanpa izin suami namanya adalah nusyuz. Nun shin waw zen.
namanya nusyus, dan itu diharamkan Allah untuk mencium bau surga. Mencium bau surga aja diharamkan, apalagi masuk ke dalam surga. Maka kalau begitu seorang wanita keluar rumah baiknya harus izin suami. Suami siapa? Suaminya masing-masing. Nah, ketika seorang istri karena pendidikan dia ingin menyalurkan ilmunya, lalu kemudian dibutuhkan oleh masyarakat seperti dokter dan yang lainnya, lalu dia kemudian diterima dalam satu instansi atau pekerjaan, bolehkah dia bekerja di luar rumah? Maka yang pertama syaratnya adalah dia harus izin suami. Yang kedua, syaratnya dia apa? Maka hendaklah seorang wanita ini tetap menjaga muru'ah, kehormatan. Jumlah pintu sorga dihafalkan. Jumlah pintu sorga 8. Jumlah pintu neraka 7. Sama-sama. Jumlah pintu neraka, pintu sorga, Jahannam, lazo, sakor, hutamah, jahim, sa'ir, hawiyah 7. Salat, sedekah, royan, jihad, taubah, ikhlas, nahan marah, dan aiman. Sorga tanpa hisab. Berapa jumlah pintu sorga tadi? 8. Maka pintu sorga yang jumlahnya terbuka. Ini kalau saya begini terbuka ya. Pintu sorga jumlahnya. Dan disuruh pilih pintu sorga mana yang ibu sukai selama mengamalkan 4. Idza sholatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Kalau seorang istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan dan menjaga kehormatan dan taat sama, maka pintu surga yang jumlahnya terbuka untuk seorang dan disuruh pilih surga mana yang dia sukai karena menjaga kehormatan. Maka kalau begitu silakan dia keluar rumah, dia bekerja. Satu syaratnya yaitu harus, yang kedua menjaga, jangan sampai dia di kantor memberikan yang terbaik, pakaian dan wangi-wangiannya, dan bahkan berduaan dengan yang bukan mahram. Maka inilah yang disebut baiknya wanita jangan bekerja di luar kalau bisa menimbulkan fitnah. Jadi berapa tadi syaratnya boleh keluar rumah atau bekerja? Yang pertama izin suami, yang kedua menjaga. Ketika seorang wanita di awal bulan dapat uang gaji, uang apa tadi? Gaji. Sering kita dengar ketika dia dapat uang gaji, dia punya prinsip. Apa prinsipnya? Uang suami, uang istri. Sama-sama yuk. Uang suami, uang istri. Uang istri ya uang suami. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Sama-sama lagi. Uang suami, uang istri. Ada nggak model perempuan yang kayak begitu? Yang mana dia orangnya? Nah, berarti kalau begitu, apa yang terjadi? Maka sebenarnya ketika dia dapat uang gaji, maka dia tidak ada kewajiban untuk tapi apabila dia membantu atau ingin memberi kepada suami dan anak-anaknya, maka itu terhitung pahala sedekah, bukan pahala kewajiban. Tapi pahala apa enggak? Jangan ragu, pahala apa tidak? Pahala dia tabung buat kebutuhan keluarga. Karena yang namanya keluarga di hari tuanya nggak pernah ada yang tahu. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Kalau saya dulu ya. Siapin 5 sebelum 5. Sama-sama. Siapin 5 sebelum 5. Bukan siapin, siapkan. Tadi saya ngomongnya apa? Siapkan 5 sebelum 5. Syababaka qabla haramika, sihataka qabla saqamika, binaka qabla fakrika, faragaka qabla syugrika, hayataka qabla mautika. Ulangi. Masa muda, masa sehat, enak ya, tinggal ikutin luangan ya. Masa kaya, masa kosong sebelum penuh, astagfirullahaladzim ya Allah. Masa luang sebelum semu, dan masa hidup sebelum. Yang pertama apa tadi? Bismillah ya Allah. Muda sebelum. Yang kedua, pegang ini dalam berumah tangga. Mumpung masih muda bersemangatlah. Mumpung badan masih
Maka kalau ibu barangkali punya pendidikannya itu Masya Allah, dan kemudian ingin menyalurkan pendidikan kepada anak didiknya, silakan aja. Maka kemudian manfaatkanlah uang gaji dan sebagainya, mumpung masih muda dan juga badan. Nggak pernah tahu gimana nasib suami di kemudian harinya. Apakah suami nanti nauzubillah ada penyakit yang susah untuk mencari kerjaan, atau barangkali suami begini, maka ini pegang mumpung muda dan sehat. Tapi ingat, harus izin suami dan menjaga kehormatan, dan berikutnya adalah tidak ada kata kewajiban. Tapi kalau dia memberi itu terhitung pahala sedekah. Begitu Ibu Karisma. Silakan, ada lagi? Yang lain silakan. Ya, itu yang pojokan, yang di bawah kipas angin. Ini kalau yang seragam ini Ibu. Ini ada seragam penyamaran dari panitia rohis, ada dari guru-guru dari masing-masing kelas. Oh, saya pikir Ibu guru misnya tadi. Oh gitu. Berarti ini parents, orang tua semuanya. Berarti sudah keluarga semua nih kan? Ada yang belum Ustadz. Ada nih. Semoga ini ya. Berarti kalau yang datang senior, cucunya berarti di sini. Ya udah, nggak enak ngomong saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, semoga sehat selalu. Ya, silakan Ibu, tolong berikan namanya Ibu. Dengan Tita Ustadz. Ita. Tita. Iya. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ibu Nina, Ibu Sarah, Ibu Norma, Ibu Rara, yang suaminya boleh diambil duitnya, Ibu Winda. Kemudian yang di ujung Nana, yang tadi baca terjemah, Ibu Dara. Yang barusan nanya Ibu Karisma. Yang sekarang nanya Ibu Ita. Ya udah, jangan ngegas, dikit ulang salahnya. Ibu Tita, ya silakan Ibu Tita baca silakan salam ya. Ya Ustadz, kan sebagai perempuan kan kita, tadi kan kata Ustadz, kalau masuk surga lewat keluarga itu lewat suami sama lewat anak ya Ustadz. Tapi kan kita kan juga sebagai anak ada orang tua, dan orang tua udah sepuh gitu Ustadz. Nah, ketika kita dihadapkan dengan orang tua yang misalnya udah sepuh atau misalnya sakit segala macam, kan kita fokusnya pasti akan ke suami, dan anak akan berkurang Ustadz. Nah, itu idealnya gimana ya Ustadz? Apakah kita boleh meninggalkan kewajiban kita ke suami dan anak demi mengurus orang tua yang mungkin kita udah nggak lama lagi lah istilahnya gitu Ustadz? Kan udah, mestinya kan waktunya lebih singkat kan karena udah sepuh gitu kan Ustadz. Gitu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah nanya. Siapa yang bertanya? Radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala rajuli. Wahai Rasulullah, siapakah manusia pertama yang harus diberikan haknya bagi seorang laki-laki? Rasul mengatakan ummuhu. Siapa itu? Ibunya. Aisyah kembali bertanya kepada siapa? Rasulullah. Ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala imra'atin. Dan siapakah manusia pertama yang harus ditunaikan haknya bagi seorang istri atau wanita? Rasul mengatakan zaujuha. Siapa itu? Suaminya. Sama-sama ya. Qala Rasulullah, ayyumam ra'atin, bareng-bareng, matat. Apa tuh matat? Meninggal. Mati, matat. Apa nih? Ini kalau tangan saya begini, meninggal. Sampai mana tadi ya? Ayyumam ra'atin, matat, bareng-bareng, wa zaujuha anha rodin. Apa namanya? Rodin. Siapapun seorang istri yang lalu suaminya rodin. Apa itu? Ridha. Siapapun seorang istri yang meninggal dan suaminya ridha, dakalatil jannah, maka istri itu masuk ke dalam surga. Maka kalau begitu surga dan nerakanya seorang istri itu pun salah satunya dengan keriduan dari suami. 3. Ada seorang mengatakan kepada istrinya, janganlah engkau keluar rumah sebelum aku pulang dari medan perang. Ulangi saya ya, janganlah engkau keluar sebelum pulang dari apa tadi?
medan perang. Apa yang terjadi? Maka kemudian istri ini, suami ini pulang. Lalu datanglah utusan dari orang tuanya. Wahai seorang ibu, wahai seorang anak, sekarang bapakmu sedang sakit, jenguklah. Kata istri, apa yang terjadi? Pesan dari aku nggak boleh sebelum pulang. Maka kembalilah utusan bapaknya. Beberapa hari kemudian datang lagi dan mengatakan, sekarang bapakmu sedang sekarat. Maka jenguklah, kata istri atau wanita tersebut, suamiku belum pulang. Sedangkan izinnya jangan apa tadi, keluar. Sampai si bapaknya meninggal, utusannya datang lagi, si wanita ini mengatakan nggak bisa apa tadi, keluar. Maka kemudian ada sebuah riwayat, si utusan ini mengadu kepada Nabi Muhammad dan diceritakan. Maka Rasul mengatakan, maka bapaknya diampuni dosanya, insya Allah dengan izin Allah dilapangkan kuburnya, karena wasilah seorang bapak yang memiliki anak yang taat sama. Maka kalau begitu, apabila istri taat sama suaminya, itu wasilah keberkahan untuk ibu. Kan punya suami nih, taat sama suami, maka tanpa disadari itu pun membawa keberkahan buat orang tua ibu. Maka dari situ kita bisa pahami, ternyata istri yang soleha, yang taat sama suami. Tapi saya belum bahas ya, taat yang bagaimana dulu. Tidak ada taat kalau maksiat. La ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada taat kalau apa tadi, maka dari situlah kita bisa pahami, orang tua dilapangkan kubur, diampuni dosanya jika seorang istri taat sama. Bagaimana cara mengaturnya Ustadz, sementara ayah ini yang mendidik, yang membiayai dan sebagainya. Bagaimana saya mengatur antara kewajiban kepada suami dan juga kepada anak? Maka paling tepat caranya adalah, sama-sama yuk, tabayyun, komunikasi. Maka komunikasi, saling pengertian, jangan putus dari komunikasi. Itulah yang membuat pasangan ini insya Allah saling pengertian. Masalahnya di antara keduanya tidak saling komunikasi, dan saat itu pula dibutuhkan adalah seorang sosok suami yang soleh. Maka harapan saya, bagaimana solusi yang terbaik, bicarakanlah dengan serius kepada suami, dan apabila suami mengatakan silakanlah fokus kepada bapakmu, barangkali akhir hayatnya berharap kepada anak perempuannya, maka saya sebagai suami ikhlas jika engkau membagi bahkan mengutamakan urusan bapakmu. Ini yang lebih luar biasa, namanya suami yang soleh. Suami kaya enggak soleh, suami miskin tapi soleh, pilihnya kaya dan soleh. Gitu Ibu Ita. Ya. Ibu Tita. Ya, ada lagi yang nanya, silakan. Silakan Ibu, ada yang bertanya lagi barangkali. Cukup ya? Cukup ya? Baik. Semoga ada barokahnya, semoga ada manfaatnya. Ibu tadi sebelum ke sini ada salam dari my wife buat ibu-ibu semua. Ya Allah, bukan my wives, my wife. Ada kan Ustadz istrinya 2? Tadi saya my wife apa my wives? Semoga ada barokahnya. Saya ada kajian zuhur insya Allah di BSI Tamrin Pusat. Ya, jadi saya lihat perjalanan dari sini ke Tamrin 1 jam 10 menit. Sekarang zuhur jam setengah 12 lewat 10. Ya, dan di setiap Senin keempat saya kajian zuhur di sana ya. Semoga ada barokahnya. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar Ibu, nggak semudah itu saya keluar. Saya pengen tes dulu apa yang udah saya sampaikan gantian. Masih ada beberapa menit ya Allah. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Yang pertama, apa nama surga untuk keluarga pasangan suami istri anak keturunan? Namanya adalah surga
Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ada dua syarat membawa keluarga menuju surga. Yang pertama adalah syaratnya. Yang kedua adalah bagaimana proses penciptaan manusia. Ada di Quran suratnya At-Tur ayatnya 54. Ciptaan manusia itu enggak langsung besar melalui proses. Yang pertama adalah, kedua, ketiga. Yang lemah pertama namanya adalah Masya Allah. Bagaimanakah proses penciptaan bidadari? Bidadari beda dengan manusia. Bidadari diciptakan secara... Siapakah yang menemani wanita yang tidak berkeluarga, yang tidak punya pasangan di surga? Apa namanya? Masya Allah, Alhamdulillah, senang sekali saya. Terakhir, mudahkan ya Allah, jamaah ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada barokahnya ya. Apa hukumnya? Apa hukumnya dalam Islam? Istri ambil uang suaminya tanpa izin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semoga ada hikmahnya ya. Pamit saya.